Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita karunia yang sangat luar biasa. Senantiasa kita panjatkan doa-doa, kita panjatkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu zikir pagi, zikir sore, ya, kita panjatkan, kita pasrahkan sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap urusan yang kita jumpai, yang kita hadapi di waktu paginya, di waktu siangnya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan di waktu siangnya, dan kita minta kebaikan dan keberkahan dari hari-hari yang kita lalui. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengingatnya. Karena dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan hidup. Dengan banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, ya, beristighfar, maka hati kita akan hidup. Hati kita akan terus terpanggil untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat bersalam kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para orang-orang yang berjuangkan agama ini li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah supaya tegak di muka bumi ini, berjuang, berdakwah, memakmurkan masjid, ya, melayani umat, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semua dengan jannahnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masuk pada surah yang baru, ya. Pada pertemuan lalu kita membahas terkait dengan surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr. Maka pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas terkait dengan suratul Kafirun, surah Al-Kafirun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh empat orang dari orang-orang musyrikin Mekah. Mereka datang untuk bertemu kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk membujuk, dalam rangka untuk melobi kepada beliau. Empat orang ini melobi Rasulullah SAW, membujuk, menawari, ya, menawari beliau, membujuk beliau, menawari beliau, ditawarinya beliau agar beliau itu mau untuk menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang paling kaya di Jazirah Arab, dengan syarat beliau menghentikan dakwah, berhenti berbicara terkait dengan Islam, berhenti berbicara tentang tauhid, tidak mempan, ya, beliau menolaknya. Tidak sampai di situ, empat orang ini terus membujuk lagi, membujuk, menawari, ya, beliau tidak hanya sekedar menjadi orang kaya saja, tapi beliau ditawari untuk memilih wanita mana dari kalangan Arab yang beliau sukai untuk dinikahi, ya. Kemudian beliau ditolak, ya, beliau tolak tawaran tersebut, dan tidak sampai di situ. Dan ternyata tawaran itu tidak, bujukan itu tidak sampai hanya di situ. Bujukan, tawaran itu dilontarkan lagi. Ya sudah kalau begitu, ya wahai Muhammad, ya Muhammad, kalau kamu tidak mau menerima tawaran kami, kau jadikan sebagai orang yang paling kaya di Jazirah Arab, engkau tidak mau menikahi wanita yang paling cantik yang kau sukai dari kalangan Arab, dan kamu tetap ingin lanjutkan dakwah, ya udah nggak apa-apa. Kalau begitu silahkan kamu lanjutkan dakwah. Silahkan kamu lanjutkan dakwah kamu, tapi dengan syarat kamu ikut ibadah dengan kami 1 tahun, dan kami akan ikut dengan kamu ibadah 1 tahun. Nah, ini empat orang ini
memberikan penawaran yang yang seakan-akan itu memang rasional, masuk akal ya. Kalau awal memang secara tegas Rasulullah menolaknya ya, untuk dijadikan sebagai orang kaya ya, paling kaya di Jazirah Arab, untuk dijadikan sebagai memiliki istri yang paling cakep ya, yang paling cantik di Jazirah Arab, tetap beliau tolak ya. Nah yang ketiga ini tawaran yang membuat beliau belum bisa menjawab secara langsung. Kalau Anda tidak menghentikan dakwah, ya sudah, kami kasih kok solusi. Silahkan Anda berdakwah, lanjutkan dengan dakwah Anda, akan tapi Anda harus ikut ibadah kami selama 1 tahun, dan kami pun akan ikuti cara ibadah Anda selama 1 tahun ya. Kalau kita rasional kan seakan masuk akal gitu, bahwa oh iya adil ya, kalau gitu kan jadi seakan-akan humanis gitu kan, masuk akal gitu. Udah ikut tata cara ibadah saya 1 tahun, setelah itu saya akan ikuti tata cara ibadah Anda selama 1 tahun, masuk akal gitu, rasional dan humanis gitu ya. Tidak singgol sana, tidak singgol sini, tidak nyindir sana, tidak nyindir sini ya. Dan ketika itu ya toleran ya, kalau kan toleran sama-sama ya, merasakan sama-sama gimana masuk ke ibadah saya, cara ibadah saya ini, kemudian nanti akan masuk ibadah Anda kayak gitu ya. Jadi sama-sama merasakan gitu. Dan ketika 4 orang ini memberikan omongan seperti itu, Rasulullah tidak langsung bisa menjawab ya. Rasulullah tidak langsung bisa menjawab. Rasulullah ya kemudian menunggu Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratnya. Nah, tidak lama kemudian baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, yaitu surah Al-Kafirun ya, surah yang akan kita sama-sama pelajari ini. Akan kita sama-sama tadabburi ya. Baik, dibaca dulu ya. Barangkali ada yang mau baca? Mau Pak Basir? Ya, surah Al-Kafirun. Ini kelihatan nggak ini tulisannya? Kurang besar. Ini Mbak, ini panjang ininya jangan ini Pak. Jangan keburu-buru. Kurang besar ya. Pakai Al-Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya. Matnya perlu diperbaiki Pak. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil juga. Konsistensi mat. Baik. Tafsir suratul Kafirun, tafsir dari surah Al-Kafirun, kita masih menggunakan tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan ya, tafsir yang lebih dikenal dengan tafsir Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau Tafsirul Karimur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah terhadap apa yang engkau ibadahi, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan begitu pun juga kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma a'badtum, dan tidak pula aku akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tidak pula kalian akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku. Maksudnya qul lil kafirina ma'alanan wa musarrihan, katakanlah untuk orang-orang kafir secara terang-terangan atau secara jelas ya, secara tegas, wa musarihan sama secara tegas, secara terang-terangan. Wa qul lil kafirin, katakanlah lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Kita tadi sudah saya menjelaskan bahwa 4 orang ini datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan memberikan tawaran, memberikan penawaran, memberikan
ya memberikan iming-iming penawaran, ya seakan-akan memang apa yang ditawarkan itu sesuai dengan hak asasi, sama-sama adil, toleransi, ya. Tidak menyinggung kanan kiri, tidak menyinggung siapapun gitu. Sama-sama bisa merasakan bagaimana beribadah kepada yang dia mau dan juga bagaimana beribadah apa yang dimau gitu ya. Akan tapi secara tegas Allah Subhanahu wa taala setelah itu tidak berapa lama ketika Nabi tidak bisa menjawab secara langsung, secara tegas kemudian Allah menurunkan surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun, ya, qul katakanlah, ya. Katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafirun, wahai orang-orang kafir, ya. Dan nyatanya memang sudah secara jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengiyakan atas apa yang mereka tawarkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain, bukan dalam ayat ini, dalam surah Az-Zumar ayat ke-64 disebutkan, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, ya, dalam surah lain, dalam surah Az-Zumar ayat ke-64, katakanlah afa ghairallahi ta'muruni, katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah ta'muruni, engkau memerintahkan kepadaku, a'budu, untuk beribadah kepada Tuhanmu, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil, wahai orang-orang bodoh, ya. Jadi secara tegas Rasulullah SAW mengatakan secara langsung kepada 4 orang ini bahwa mereka itu adalah orang-orang jahil. Orang kafir itu adalah orang-orang jahil, orang yang bodoh, ya. Bukan berarti orang jahil itu orang yang nggak ngerti apa-apa gitu, primitif gitu ya, nggak ngerti apa-apa, nggak pakai baju, bukan, ya. Akan tapi yang namanya orang jahil itu tidak bisa memahami apa yang, tidak bisa memahami kebenaran, itu pun juga termasuk jahil, ya. Termasuk orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang tidak beribadah kepada Allah, itu adalah orang-orang jahil. Makanya dalam ayat pertama disebut bahwa mereka itu adalah kafirun, orang-orang kafir, ya, secara tegas, ya. Dan tentunya dengan tawaran itu secara tegas Rasulullah SAW menolak, ya, menolak karena memang sudah karena sudah Allah tetapkan bahwa kebenaran yang apa yang dibawa oleh beliau itu sudah pasti benar, ya. Jadi tidak timbul keraguan-raguan, ya, tidak timbul keraguan-raguan, ya. Meskipun yang disampaikan orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik tadi adalah suatu hal yang subhat, ya, suatu hal yang samar-samar yang membuat orang itu jadi ragu. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini secara tegas, kemudian Rasulullah SAW menolak atas apa yang mereka tawarkan, ya. Jadi ketika telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketegasannya bahwa tidak akan mengikuti atas apa yang mereka tawarkan, ya, bahwa Rasulullah SAW tidak akan menerima atas apa yang mereka tawarkan, secara tegas pemisahan telah terjadi, ya, secara tegas pemisahan telah terjadi bahwa mereka akan tetap selamanya kafir, bahwa dan kita dan Rasulullah SAW itu akan selamanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kata-kata qul ya ayyuhal kafirun, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Qul, katakanlah lil kafirin, untuk orang-orang kafir, ya. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan secara tegas mengatakan, memberikan stempel kepada mereka, orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, sebagai perwakilan dari orang-orang musyrikin Mekah. Itu disebutkannya bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir, ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir, gitu. Secara tegas disebutkannya gitu. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi secara tegas seperti itu, mengkafirkan orang sudah jelas-jelas kafir, gitu, yang tidak mau menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Loh, bukannya Nabi SAW itu orangnya adalah lemah lembut, ya, penuh kasih sayang, terus ya baik, gitu ya. Kenapa kok Nabi SAW menyebut orang yang di luar Islam itu sebagai kafir, gitu ya? Karena kalau kita lihat zaman sekarang itu kan ada saja orang yang merasa tersinggung,
ada saja orang yang merasa tersinggung di luar Islam disebut sebagai orang kafir gitu. Itu anehnya. Zaman saat ini, zaman sekarang, ada orang di luar Islam ya, non Islam lah, dia tidak mengakui Allah sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, itu tersinggung ketika orang Islam, ketika kaum muslimin menyebut kafir gitu. Kemudian sampai ribut itu kan, wah, seakan-akan kata-kata kafir itu mendiskriminasikan, seakan kata-kata kafir itu kasar ya, pendiskriminasian, kemudian pemojokan, kemudian sudah sebaiknya gantilah istilah kafir itu gitu kan. Sudah kafir itu diganti dengan yang lain lah, jangan menggunakan kata kafir gitu. Ya kemudian ya ada saja orang yang wah ya udah kalau gitu biar lebih halus ya menggunakan kata yang lain saja, non muslim sajalah ya gitu. Non muslim sajalah, jangan menggunakan kata kafir. Wah ini justru aneh bagi kita ya. Kita harus merasa aneh. Loh, kok seperti itu gitu kan. Loh, justru kata-kata kafir itu hanya ada dalam istilah agama Islam. Bagi mereka yang ada di luar Islam itu adalah istilahnya adalah kafir. Dan istilah ini hanya ada satu-satunya dalam agama Islam. Ya di luar Islam justru jelek ya, justru jelek panggilannya ya. Mereka mulai mempunyai istilah sendiri gitu. Misalnya kalau dalam agama Nasrani ya, dalam agama Nasrani menyebut orang yang di luar agama Nasrani itu lebih jelek ketimbang orang Islam ya. Ya dengan ya gitulah, domba tersesat itu kan ya, lucu gitu ya, bahwa orang yang di luar Nasrani yang tidak meluk agama Nasrani ya, kita sebagai orang Islam itu sebenarnya domba-domba tersesat, kan jelek sekali ya. Ya lebih halus kita itu kan, lebih halus umat Islam ketika menyebut orang di luar Islam itu dengan kata-kata kafir gitu. Karena kafir itu artinya adalah menutup ya, tertutup, kafir ya, menutup diri dari tauhid, menutup diri dari menerima Islam ya. Itu makna dari kafir ya. Atau ya kalau dalam bahasa Indonesia kita sudah istilah dikenal dengan namanya cover itu ya. Cover buku gitu. Dikasih cover itu ya, itu kafir, penutup maksudnya. Nah, Rasulullah SAW kenapa? Beliau adalah orang yang lembut, tapi tetap beliau tetap menggunakan kata-kata itu. Bukannya justru malah ya sudah kalau begitu menggunakan kata-kata yang lain saja, menerima mereka. Wah, enggak demikian. Meskipun Rasulullah SAW orang yang lembut ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 159 menggambarkan bahwa Rasulullah itu lembut ya. Rasulullah itu lembut ya, lemah lembut. Kemudian beliau itu tidak melakukan kekerasan kepada mereka gitu. Akan tapi dalam hal-hal tertentu beliau ketika membutuhkan, ketika di sana itu perintah Allah, maka harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tetap bahwa istilah kafir itu tidak dirubahnya ya. Kalau kafir, kalau non muslim kalau dalam bahasa Arab apa? Ghairil Islam gitu ya, apa-apa. Ya tidak digantinya itu. Ya karena memang ayat ini merupakan perintah secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan istilah kepada mereka, memberikan istilah kepada orang di luar Islam itu dengan istilah kafir gitu. Dan enggak mungkin Rasulullah menolak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah ya, ini ada fi'il amr ya. Fi'il amr kalau dalam kaidah usul al-amru lil wujub ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Dasarnya kata perintah itu harus keharusan, maka harus wajib ya dilakukan. Ya ini adalah qul, perintah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, qul, katakanlah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ya kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu meskipun beliau sifatnya lemah lembut ya, kemudian baik ya, dan tidak keras kepada orang kafir yang lain, akan tapi sifat kelembutan beliau itu tidak menghalangi beliau untuk mengatakan secara tegas ya, secara tegas bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir ya. Dan kelembatan beliau itu tidak menghalangi atas prinsip yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, sehingga kemudian ya tidak dirubah-rubahnya atau bahkan mengikuti apa yang mereka serukan, mereka ajak ya. Tapi di saat lain ya, kata-kata kafir ini juga ketika di saat tertentu Rasulullah SAW juga tidak secara terus-terusan ya memanggil orang di luar Islam ya, kemudian langsung ya kafir itu enggak ya, karena hal itu tidak ada ya.
ya, tidak ada. Bahkan ketika kemaslahatan itu bisa didapat ya, pada saat tertentu ketika kemaslahatan itu menuntut beliau untuk memanggil orang di luar Islam itu dengan gelar tertentu, maka beliau akan gunakan gelar tertentu ketika kemaslahatan itu ada ya, yaitu dalam kemaslahatan dakwah misalnya ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada kepada Heraklius atau Hercules ya, yang menjabat sebagai kaisar Romawi zaman itu ya. Beliau menulisnya tidak ya kafir Hercules itu, tidak ya bismillahirrahmanirrahim hada min Muhammad ya, ila kafir Hercules, enggak demikian, tapi beliau menggunakan kata-kata bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Herkil azimir Rum, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dari Muhammad Abdillah hamba Allah wa rasulihi dan rasulnya, ila Herkil kepada Heraklius atau Hercules azimir Rum, pembesar Romawi ya. Jadi beliau tidak ketika maslahatan itu apapun ada, tetap beliau menggunakan gelar para pembesar Romawi tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir ya. Maka kita pahami bahwa kafir itu ada dua ya. Yang pertama adalah kafir sejak dia terlahir ya, dikafirkan oleh kedua orang tuanya ya, mengikuti atas ajakan orang tuanya, entah itu menjadi majusi, nasrani, ateis, kemudian dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kafir karena ketika sebab tertentu, ketika dia lahir dalam keadaan Islam, kemudian tumbuh dewasa, kemudian karena hal-hal tertentu akhirnya dia menjadi kafir, atau dalam istilahnya adalah murtad ya, keluar dari agama Islam. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kemudian disebutkan la a'budu ma ta'budun, ay tabarra'a mimma kanu ya'budun min dunillahi zahiran wa batinan. La a'budu ma ta'budun, maksudnya tabarra'a mimma kanu, berlepas diri terhadap apa yang mereka ya'budun, yang mereka ibadahi, min dunillah, dari selain Allah ya. Berlepas diri terhadap apa yang mereka ibadahi dari selain Allah, zahiran wa batinan, secara tampak maupun secara batin ya. Jadi secara tegas Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri, tidak akan mengikuti ajakan mereka ya, tidak akan mengikuti ajakan mereka, tidak akan menyembah apa yang mereka sembah ya. Wala antum a'biduna ma'abud, demikian pula Anda tidak akan menjadi penyembah, tidak akan menjadi penyembah, tidak akan beribadah terhadap apa yang aku ibadahi. Li'adami ikhlasukum lillahi fi ibadatihi, karena tidak adanya keikhlasan kalian kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Fa ibadatukum lahu al-muqtaranatu, fa ibadatukum, maka ibadah kalian lahu kepada Allah, al-muqtarinatu bisyirki ya, berdekatan dengan kesyirikan, la tusamma ibadah, maka itu bukan dinamakan dengan ibadah ya. Dalam dua ayat ini kita Rasulullah SAW ya tidak diperkenankan untuk menyembah sesembahan orang-orang kafir, dan juga dalam ayat yang ketiga itu juga tidak diperkenankan untuk meniru cara beribadahnya orang-orang kafir ya. Jadi la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Yang pertama maksudnya adalah kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menyembah sesembahan orang kafir, untuk beribadah kepada Tuhannya mereka. Terus yang kedua, kita tidak diperkenankan untuk mengikuti tata cara mereka, bagaimana mereka dalam beribadah. Jadi ada dua ya, maksudnya seperti itu. Anda tidak akan mengikuti, tidak akan beribadah kepada Tuhan yang aku ibadahi, dan aku pun juga tidak akan mengikuti apa yang Anda ibadahi. Ini secara tegas ya. Maksudnya kita tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah mereka, kita juga tidak diperkenankan untuk beribadah seperti ibadahnya mereka. Nah, ini juga merupakan dalam kandungan dua ayat ini juga merupakan merupakan syurut qubulul amal ya, merupakan syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu kan ada dua yang sama-sama kita tahu ya. Yang pertama adalah ikhlas fil ibadah. Kemudian yang kedua adalah
ittiba ya. Ittiba. Yang pertama adalah ikhlas ya, ikhlas kemurnian, murni ikhlas ya, tidak ada sekutu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nah, ini dalam beribadah ya. Jadi tidak diperkenankan untuk mengada-ngada, tidak diperkenankan, tidak boleh kita mengada-ngada atau mengikuti cara-cara ibadahnya mereka gitu. Tidak boleh kita mengikuti cara ibadahnya mereka ya. Kalau mereka kan ibadahnya misalnya nyanyi-nyanyi di gereja dalam ibadah ya, kita kemudian nyanyi, wah ya nggak boleh ya. Seperti itu. Tidak diperkenankan ya. Karena secara tegas ketika manusia itu melakukan mengikuti kan cara ibadahnya mereka, ya sudah pasti hal itu akan tertolak ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah membawa syariat dengan cara ibadah yang berbeda daripada yang lainnya. Ya kalau orang-orang di luar ya, orang di luar Islam itu kan bakar dupa, kemudian bakar gitu ya, bawa sajen gitu, bawa dalam ibadah gitu. Ya itu kita tidak diperkenankan seperti itu. Yang kita ya ibadah sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, ketika datang sholat ya kita datangi sholat, datang ke masjid, sholat pun juga sudah ada tata cara dan tuntunannya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, kemudian ada zikir-zikir yang lain dan sebagainya ya. Misalnya kalau orang kurang marem kemudian ganti dengan zikir bahasa Indonesia gitu misalnya, sholatnya kayaknya kalau menggunakan bahasa Arab kayaknya kurang marem gitu ya, kemudian akhirnya zikirnya, bacaannya diganti dengan bahasa Indonesia. Gimana, diterima gak? Ya gak bakalan diterima kan. Beberapa tahun lalu ya pernah ada ya satu kelompok jamaah di Jawa Timur itu mereka itu sholat itu menggunakan bahasa Indonesia. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung disebutkan saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang gitu, kayak gitu sampai selesai. Wah itu gimana kok seperti itu ya, itu pasti akan ditolak ya, karena tidak mengikuti atas apa yang Rasulullah SAW ajarkan ya, sholat ya. Kemudian ayat yang ketiga, wala ana abidum ma abadtum. Ini sudah isya, mau adzan dulu sebelum kita lanjutkan. Oh ya. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan Anda bukan penyembah apa yang aku sembah ya. Empat orang yang tadi yang datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, dalam sejarahnya mereka ini nama-namanya adalah Al-Aswad, ada empat ya. Yang pertama adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib, kemudian yang kedua adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian yang ketiga adalah Umayyah bin Khalaf, dan yang keempat adalah Al-As bin Wa'id ya. Wala antum a'biduna ma a'bud, mereka ini dibantah secara tegas di ayat yang ketiga ini, wala antum a'biduna ma a'bud, dan Anda dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah ya, secara tegas ya, dibantah secara tegas dalam ayat ini. Sekali-kali kamu itu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka itu langsung dibantah, langsung disebutkan bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang yang sedang berdusta ya, sedang orang yang berdusta, berbohong kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar ya, ketika selanjutnya beberapa saat kemudian, bahkan ketika sudah sampai Fathul Makkah, empat orang ini tidak ada di antara mereka ini, dari empat orang ini yang menyatakan keislamannya, yang masuk Islam ya. Jadi ya mereka itu berdusta ngomongnya seperti itu ya. Sudah dijelaskan ya bahwa ya mereka itu berbohong ya, tidak mungkin akan melakukan seperti itu. Oleh karena itu secara tegas ya di ayat yang ketiga ini disebutkan, dan kamu itu tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang aku sembah ya. Kemudian yang selanjutnya, wala ana abidum ma abadtum, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma abud, dan bukan pula kalian itu penyembah apa yang aku sembah.
Ayat yang keempat dan kelima ini seakan-akan sama, ya, mirip ya dengan ayat yang kedua dan ketiga. Kalau ayat yang kedua bunyinya, ayat yang kedua bunyinya wala a'budu ma ta'budun, ya, wala a'budu ma ta'budun. Kalau ayat yang kedua ya, ya ini di sini. Ayat yang kedua bunyinya wala a'budu, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Ya, ayat yang keempat bunyinya wala ana a'budu ma abadtum. Misalkan akan sama ya. Ayat yang kedua dengan ayat yang keempat ini seakan-akan sama. Nah, menurut para ahli tafsir di sana ada perbedaan pendapat ya, ada dua pendapat terkait dengan ayat ini. Pendapat yang pertama ya, termasuk beliau ini ya, termasuk Syekh Sa'di mengatakan tsumma karrara dzalika lidalil awal ala adami wujudi fi'li, ya. Kemudian terjadi pengulangan, penegasan itu lidalil awal, menunjukkan penegasan yang pertama ala adami wujudil fi'li, bahwa mereka itu tidak akan mengerjakan itu, tidak akan mengerjakan apa yang mereka tawarkan sebelumnya, mendustakan ya. Watani ala anadzalika qassara wasofan walaziman. Yang kedua menunjukkan bahwa itu adalah sifat mereka ya, sifat mereka. Jadi ini adalah pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa ayat yang ke-4 dan ke-5 itu pengulangan ya, sama murni pengulangan ya, sebagai bentuk penegasan atas apa yang mereka tawarkan ya. Penegasan agar supaya mereka itu tidak bertanya-tanya lagi, tidak mengharap-harapkan lagi gitu kan. Jadi ditegaskan dua kali. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Ditegaskan ya. Ini pendapat yang pertama. Dan memang dalam ayat yang lain ya, dalam ayat yang lain pengulangan itu memang ada ya. Misalnya dalam surah yang lain itu pengulangan ayat itu kan banyak ya. Misalnya dalam surah Ar-Rahman ya kan. Ar-Rahman itu kan berulang-ulang ya. Kata-kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan berapa kali itu diulang-ulang. Kemudian dalam surah Al-Mursalat wal mursalati urfa fal asifati asfa ya, itu ada kata-kata apa kata-katanya kok saya lupa. Fabi ayyi, bukan. Kata-kata itu gimana? Bukan. Wailul lil mukadzibin ya. Ya benar, wailul lil mukadzibin. Ya, itu berulang-ulang ya kata-katanya itu kan. Nah, ini adalah bentuk penegasan agar orang-orang kafir yang datang ke menghadap Rasulullah itu tidak ngarep-ngarepin lagi, karena mereka itu menghadap Rasulullah, datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah, mereka itu berulang-ulang seperti itu ya, berulang-ulang karena Nabi itu belum bisa menjawab, kemudian mereka mengulang-ulang menawarkan terus, menawarkan lagi agar cepat-cepat untuk bisa, agar cepat-cepat agar dijawab gitu ya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, turunkan ayat ini ya dengan pengulangan tadi ya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud ya. Kadang kita kebolak-balik ya, nggak selesai membaca Al-Kafirun, mutar-mutar ujungnya kok nggak ketemu-temu. Ya ini kalau nggak hati-hati baca surah Al-Kafirun, mutar-mutar dari la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, ulangi lagi wala ana a'budu ma abatum, mutar lagi la ujung-ujungnya nggak ketemu-temu. Ya ini betul hati-hati ya. Dan zaman dulu pun juga ada seperti itu ya, terjadi bolak-balik seperti itu. Nah, pendapat yang kedua itu menyebutkan bahwa kedua ayat ini bukan pengulangan gitu. Kedua ayat yang ke ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dan kelima itu. Ya, ayat yang keempat dan kelima, kemudian ayat yang kedua dan ketiga itu bukan pengulangan ya. Pendapat yang kedua. Akan tapi ayat yang kedua dan ketiga menjelaskan bahwa ya, ayat yang kedua dan ketiga menjelaskan ya, pendapat yang kedua menjelaskan bahwa saat ini menunjukkan waktu itu, menunjukkan saat ini Nabi SAW tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun ya. Ini menggunakan fi'il mudhari' ya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma
a'bud. Ya, pendapat yang kedua, saat ini ya, jadi ketika ketemu dengan mereka, ketemu dengan 4 orang ini ya, bahwa Rasulullah menjawab, ya saat ini aku tidak akan mengikuti apa yang kalian sembah, kata gitu. Dan kalian pun juga akan mengikuti apa yang aku sembah saat ini. Ya. Kemudian di ayat yang keempat dan kelima itu menunjukkan waktu yang terus selamanya, menunjukkan waktu yang seterusnya sampai kapanpun, selama-lamanya. Itu penegasan selama-lamanya. Sampai kapanpun juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, jadi beda konteks waktu. Gitu. Jadi yang pertama konteksnya adalah ketika ketemu orang itu. Kemudian ayat yang kedua itu adalah menunjukkan untuk selama-lamanya seterusnya tidak akan mengikuti tata cara seperti apa yang kalian lakukan, dan sesembahan pun tidak akan sama, tata caranya pun juga tidak akan sama sampai kapanpun selama-lamanya ya. Tuhannya sudah tidak akan sama, dan tata cara ibadah kepada Tuhannya pun juga tidak akan sama selama-lamanya. Nah, ini adalah makna yang tafsiran maksud dari ayat yang kedua ya. Yang keempat dan kelima. Walihada dan karena ini mayizu bainal fariqaini ya, membedakan antara dua kelompok. Wa faslu bainat ta'ifataini, dan memisahkan antara dua kelompok. Faqala, maka kemudian berfirman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, bagi kalianlah agama kalian dan bagikulah agamaku. Kama qala ta'ala, ini senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul kullu ya'malu ala syakilatih. Ini ayat ini beliau tafsir As-Sa'di ini menukil sebuah surat ya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-84 ya. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ini dalam surah Al-Isra ayat yang ke-84 ya. Kemudian antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ini juga beliau menukil dalam surah Yunus ayat yang ke-41. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun ya. Ya, beliau menukil dalam dua surat ya. Yang pertama surah Al-Isra ayat yang ke-84, yang kedua adalah surah Yunus ayat yang ke-41 ya. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah kullu ya'mal, setiap orang itu beramal ala syakilatih ya. Ya, sesuai dengan bawaannya masing-masing. Kemudian dilanjutkan farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kalian itu lebih tahu siapa yang ahda sabila, siapa yang mendapatkan petunjuk ya. Kemudian di ayat selanjutnya dalam surah Yunus ayat ke-41, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Antum bari'un, kalian itu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, terhadap apa yang aku lakukan. Wa ana bari'un, dan aku tuh berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, maksudnya bagi kalianlah agama kalian dan bagikulah agamaku. Beliau menafsirkan ya, kalian tuh berlepas diri terhadap apa yang aku lakukan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian lakukan. Namun sayangnya sebagian orang ya zaman saat ini ada yang justru menggunakan lakum dinukum waliyadin itu sebagai dalil ya, sebagai argumen lakum dinukum waliyadin itu digunakannya sebagai argumen pemahaman pluralisme gitu. Dalam untuk digunakan sebagai bahasanya adalah toleransi gitu ya. Yang penting kan lakum dinukum waliyadin, bagikumlah agamamu dan bagi agamamu, tapi kan intinya sama-sama menyembah Tuhan ya. Sama-sama menyembah Tuhan, kemudian akhirnya ya sama-sama merayakan lah gitu kan, sebagai bentuk toleransi ya. Sebagai bentuk toleransi, sudah ucapkan saja selamat kepada agama yang lain gitu kan. Sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi seakan-akan akhirnya kan terjatuh pada seperti ajakannya dulu 4 orang ini kan, kalau kita pahami secara benar kan. Justru ayat yang terakhir ini merupakan ringkasan atau kesimpulan dari 5 ayat sebelumnya gitu. Tapi ada aja orang yang menggunakan ayat ini, digunakannya adalah untuk pemahaman toleransi beragama ya. Lakum dinukum waliyadin, kalian agama kalian dan aku agamaku, tapi kan untuk toleransi ya sama-sama lah. Nanti di gereja ngadain acaranya gitu kan, nyanyinya, sambutannya ya. Nanti ke masjid ya, sholawatan ya, ketika Natalan ngundang sholawatan sambil terbang ya seperti itu ya.
atau nyanyi Yesusnya itu menggunakan Arab itu ya. Ada kan sekarang yang kayak gitu ya. Menggunakan, jadi Bible-nya itu cetakan Timur Tengah, cetakan Mesir itu, cetakan Lebanon kan Arab tuh. Dan mereka gunakan untuk nyanyi di gerejanya. Jadi kayak akan terus bacanya itu seperti kayak di lagu-laguan menggunakan nada ros, bayati, kayak gitu itu. Sama-sama seperti itu ya. Wah, itu kan bahaya ya. Ada juga orang yang terpengaruh begitu ya, itu yang justru bahaya sampai pengaruh seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika menafsirkan ayat ini, lakum dinukum waliyadin ya. Lakum kufrukum billahi, bagi kalianlah kekafiran kalian kepada Allah, waliyat tauhid, dan bagiku adalah at-tauhid, wal ikhlasu lahu, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan perkataan Ibnu Abbas ini ketika menafsirkan ayat ini sudah jelas ya, secara jelas bahwa agama kalian itu sudah pasti berbeda dengan agama kita ya. Agama kalian itu berbeda dengan agama kami. Agama kalian itu adalah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan agama kami itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lainnya. Kalau orang musyrik itu kan tidak puas dia dengan Tuhan yang satu ya. Tidak puas dengan Tuhan yang satu, akhirnya dia banyak menjadikan banyak Tuhan itu. Ya Tuhan, ada Tuhan yang paling besar ya di langit, tapi kan di bumi kan masih ada Tuhan-Tuhan yang lain ya. Hari Senin Tuhan ini, hari Selasa Tuhan ini, hari Rabu Tuhan ini, guys, seperti itu. Merasa kurang puas terhadap Tuhannya. Oleh karena itu ya sudah pasti berbeda ya. Tidak sama ya, tidak sama, dan tidak akan ada kesamaan, tidak ada kesamaan dan tidak sama. Tuhan-Tuhannya musyrikin itu adalah Tuhan-Tuhan yang dibuat-buat ya. Tuhan yang dibikin ya, Tuhan yang dibuat-buat oleh mereka sendiri ya. Nah, ini ada tafsir dari surah Al-Kafirun. Saya kira cukup dulu ya terkait dengan tafsir surah Al-Kafirun dari tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali